Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilahkan. Amin. Gimana anak-anak? Hari ini sehat? Semoga kalian sehat semua ya. Masih ingatkah materi tentang minggu kemarin? Ibu bahas tentang apa? Nah, materi minggu kemarin Ibu membahas tentang teori-teori sel yang dikemukakan oleh para ilmuwan. Kisaran ukuran sel, tipe sel secara struktural, komponen kimiawi sel, dan organel-organel yang terdapat di dalam sel eukariotik serta pengertian sel. Apakah di sini masih ada yang ingat tentang pengertian sel itu? Ayo, di sini ada yang masih ingat tidak? Bagaimana pengertian sel? Siapa? Ya, benar apa yang dikatakan oleh Lia, bahwa sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusunan bagian tubuh. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri sel hidup. Nah, apa sih ciri-ciri sel hidup itu? Apakah di sini ada yang tahu? Apa sih ciri-ciri sel hidup itu? Ayo, di sini siapa yang tahu ciri-ciri sel hidup itu? Ya, benar. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri sel hidup, diantaranya yaitu ada 5. Yang pertama, ciri sel hidup. Yang pertama, apa sih ciri-ciri sel hidup yang pertama? Yang pertama, dapat berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Dapat biak. Ciri-ciri yang kedua yaitu melakukan pencernaan intraseluler atau digestif dan pengeluaran ekskresi. Pencernaan dan pengeluaran. Ayo, di sini apakah ada yang tahu ciri-ciri sel hidup yang ketiga? Ya, benar. Ciri-ciri sel hidup yang ketiga memberikan respon atau tanggapan terhadap rangsang. Jadi itu tuh memberikan respon ya, ciri-ciri yang ketiga. Bukan respon. Ayo, di sini ada yang tahu ciri-ciri yang keempatnya apa? Ya, benar. Ciri yang keempat yaitu dapat menghasilkan energi melalui serangkaian proses respirasi sel dalam mitokondria. Menghasilkan energi. Ciri yang kelima, ayo di sini terakhir ada yang bisa enggak? Ciri-ciri sel hidup. Yang terakhir apa? Ya, benar. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Ya, inilah ciri-ciri sel hidup. Ciri-ciri sel hidup yaitu ada 5. Yang pertama, dapat berkembang biak. Yang kedua, pencernaan intraseluler dan pengeluarannya atau ekskresi.
Yang ketiga, memberikan respon. Yang keempat, menghasilkan energi. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan tentang ciri-ciri sel hidup? Ayo, di sini ada yang mau nanya nggak tentang ciri-ciri sel hidup itu? Kalau nggak ada yang mau nanya, Ibu akan melanjutkan tentang materi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ayo, di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, Ibu lanjutin. Nggak ada? Ya udah, Ibu lanjutin ya tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ini. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama, di sini apakah ada yang tahu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Ayo. Ya, bentuk. Bentuknya itu berbeda ya antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama dilihat dari segi bentuknya. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak memiliki bentuk yang tetap. Sel pada hewan beda dengan sel lainnya karena tidak memiliki dinding sel, sehingga dapat bermacam-macam bentuknya. Selain itu, pada sel tumbuhan mempunyai bentuk yang lebih kuat dan keras, dan tentunya sangat berbeda dengan sel hewan. Ayo, di sini apakah ada yang tahu lagi perbedaan tentang sel hewan dan sel tumbuhan? Ya, ukurannya. Ukuran. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ada pada ukurannya. Pada sel tumbuhan memiliki ukuran lebih besar dibandingkan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki bentuk yang lebih besar karena pada sel tumbuhan terdapat dinding sel sedangkan sel hewan tidak. Tak hanya itu, vakuola yang terdapat pada sel tumbuhan jauh lebih besar ketimbang sel hewan. Hal ini yang membuat ukuran sel tumbuhan lebih besar daripada sel hewan. Ayo, perbedaan yang ketiga apa? Perbedaan yang ketiga yaitu dilihat dari sitokinesis sel. Apa ayo? Sitokinesis sel. Sitokinesis sel. Apa sih sitokinesis sel itu? Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yang terakhir dibedakan karena adanya sitokinesis sel yang merupakan satu di antara bagian dari proses pembelajaran sel. Pada sel tumbuhan, sitokinesis sel akan membentuk lempeng mitosis. Sedangkan pada sel hewan akan membentuk furowing. Biasanya pembelahan pada sel tumbuhan secara mitosis akan diikuti oleh sitokinesis dan sitoplasma. Perbedaan yang keempat yaitu dilihat dari sentrisol. Nah, dilihat dari segi sentrisol, sel hewan memiliki sentrisol, tetapi sel tumbuhan tidak mempunyainya. Sentrisol memiliki peran penting yaitu sebagai pengatur pembelahan sel hewan. Sentrisol juga memiliki fungsi sebagai pemisah kromosom ketika pembelahan terjadi. Nah, perbedaan yang kelima yaitu dilihat dari vakuolanya. Yang kelima, vakuola. Nah, vakuola merupakan
Organel sel penting berupa rongga berisi cairan yang bisa ditemukan dalam sel hewan dan sel tumbuhan. Vakuola pada sel tumbuhan ukurannya lebih besar dibanding yang ditemukan dalam sel hewan dan jumlahnya banyak. Makin besar ukuran vakuolanya, tandanya makin tua umur tumbuhan tersebut. Yang keenam yaitu dilihat dari perbedaan plastidanya. Plastida. Nah, plastida terdapat dalam tumbuhan dan menjadi tempat fotosintesis. Plastida merupakan organel yang membrannya berupa butir-butir dan plastida juga mengandung pigmen. Dalam plastida terdapat kloroplas atau zat hijau daun yang fungsinya untuk membuat makanan sendiri dan menjadi tempat terjadinya fotosintesis. Nah, yang ketujuh yaitu pembentukan spindle. Apa sih Bu pembentukan spindle itu? Nah, pembentukan spindle yaitu sel hewan dan sel tumbuhan dapat dibedakan melalui pembentukan spindle. Spindle memiliki fungsi sebagai penggerak kromosom pada saat pembelahan sel yang memiliki bentuk seperti benang. Jadi bentuknya itu seperti benang. Sel tumbuhan terbentuk secara anastral yang pembentukannya tanpa adanya aster di kutub yang berlawanan. Sedangkan sel hewan terbentuk karena adanya amhiastal yang pembentukannya menggunakan aster atau ester pada setiap kutubnya. Nah, terus perbedaan yang ke-8 yaitu dilihat dari lisosomnya. 8. Lisosom. Kenapa sih Bu dilihat dari perbedaan lisosomnya? Nah, dari gambar ini perbedaan sel hewan dan sel tumbuhannya, yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dibedakan melalui lisosom. Lisosom adalah organel sel. Nah, dengan bentuk kantong yang memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan intraseluler. Di dalam sel tumbuhan tidak terdapat lisosom karena tumbuhan tidak memiliki sistem pencernaan. Sedangkan hewan memiliki sistem pencernaan sehingga sel hewan memiliki lisosom yang mengandung sejumlah enzim yang membantu proses pencernaan dalam hewan. Tugas sekarangnya yaitu kalian membuat gambar tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Gambar atau bagan tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, tugasnya nanti di rumah. Pembelajaran minggu depan yaitu mengenai praktikum mengamati struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Ibu membahas tentang ciri-ciri sel hidup. Ciri-ciri sel hidup. Ciri-ciri sel hidup yaitu ada 5. Yang pertama dapat berkembang biak, yang kedua pencernaan intraseluler dan pengeluarannya, yang ketiga memberikan respon, yang keempat menghasilkan energi, dan yang kelima tumbuh dan berkembang. Nah, kesimpulan pada pembelajaran yang kedua yaitu perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada pembelajaran pada pagi hari ini kita mendapatkan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu ada 8. Yang pertama dari segi bentuk, yang kedua ukuran, yang ketiga sitokinesis sel, yang ketiga sentrisol, yang kelima vakuola, yang ke-6 plastida, yang ke-7 pembentukan spindle, yang ke-8 lisosom. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu praktikum mengamati struktur sel tumbuhan dan sel hewan dari preparat segar. Nanti Ibu akan infokan mengenai tugas.
Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dulu ya. Sok KM pimpin doa pulang ya. Alhamdulillah. Terima